Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Riah Juwaria. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di MI Amanah Makmun Desa Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Mataram. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 10 Mei 2025 di kelas 5 tentang ibadah kurban. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari ini anak-anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya dalam pengajaran materi fikih ya. Sebelum kita menginjak ke materi, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah pembacaan doa telah dibacakan. Sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran siswa dulu ya. Masih semangat anak-anak? Sebelum kita mengabsen kalian, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Iya, semangat ya. Sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya. Muhammad Robi, Muhammad Rifki, Najwa, Lazil, Rawira, Nurul, Tiara, Salsabila. Alhamdulillah ya, semuanya hadir ya. Mengingat pelajaran yang lalu itu menghubungkan dengan pelajaran hari ini ya, yaitu masih materi tentang ibadah kurban ya. Adapun tujuannya yaitu tujuan pembelajaran peserta didik, yaitu satu, peserta didik memahami ketentuan kurban dengan benar. Yang kedua yaitu bisa menyimpulkan pengertian dan hukum pelaksanaan kurban dengan benar ya. Yang ketiganya yaitu menguraikan ketentuan tata cara kurban dengan benar. Yang keempatnya yaitu menguraikan ketentuan pembagian hewan kurban dengan benar. Yang kelimanya yaitu kita bisa menemukan hikmah dan keutamaan berkurban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita. Sekarang adalah kegiatan intinya, yaitu kita bisa menjelaskan materi tentang kurban. Yaitu kurban itu merupakan apa? Salah satu ibadah yang mulia dalam Islam ya. Sedangkan kurban itu menurut bahasa adalah dekat ya, atau mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah ya. Sedangkan kurban menurut istilah yaitu dikenal dengan udyah, yaitu penyembelihan hewan ya, yaitu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Hewan apa saja yang tahu suka dipakai kurban itu? Hewan sapi, apalagi ya domba, terus apalagi unta,
bisa kerbau ya. Ya, itu yang bisa sembeli dalam ibadah kurban ya. Itulah kegiatan intinya. Sekarang kita bisa menonton video ya. Kenapa ya nanti? Nah, mari kita menonton video yaitu tentang kurban. Aku lihat dulu. Soal tuh kadieu. Ieu astagfirullahaladzim itu ih. Pasti mereka pada sedih mengumpulkan saudara teriak dan menangis itu. Kata siapa? Kalian perhatikan aja mereka. Sedih banget. Itu cuma perasaanmu aja. Masa sih? Dia nggak salah tafsir. Tidak harus kita saja pada yang bersangkutan. Yang bisa. Faisal, jangan. Oh, kasihan. Oke, silakan dari sebelah dan kamu patroli dulu ya. Udah, buruan. Kenapa yang bukan pada teriak-teriak? Apa mereka ketakutan? Ya udah tahu, kok nanya saya? Baik, sedikit lah. Maaf. Jadi sebenarnya teriakan itu karena terharu dan bahagia. Bahagia gimana? Kan kalian mau sembeli. Wah, kamu ini gak pernah ngaji ya? Mas, gimana? Lihat deh surat An-Nahl ayat 5. Kan Allah sudah berfirman tuh, kalau kita para hewan ternak memang diciptakan untuk memberi manfaat dan juga sebagai makanan manusia. Jadi, apa ada alasan lain untuk meraih kebahagiaan selain mematuhi kehendak Allah? Masya Allah, benar juga ya. Buruan, tanya apa lagi? Oke, terus kenapa banyak hewan yang menangis ketika mau dikurban? Ketahuan sering bolos-bolos. Kenapa dia? Gila ketika dia hidup di bangsa. Dia menangis karena memiliki hak primal. Perhatikan fungsi untuk menjaga mata agar tidak iritasi. Jadi bukan karena dikurban, kita juga sering mengeluarkan air mata dari biasa. Oh gitu. Tapi kan kadang-kadang tuh hewan kurban yang meluka atau kabur saat mau dikurban. Berarti dia tidak putar dong. Benar, tapi itu karena kesalahan manusia sendiri. Kok bisa? Harusnya mereka tidak memperlihatkan proses penyembelihan kepada hewan lain. Kenapa? Karena hewan lain yang melihatnya akan terguncang emosionalnya dan spontan akan bereaksi karena merasa ada ancaman pada dirinya. Wah, cerdas. Sorry ya, aku gak mau pujian dari itu. Sudah hiburan itu lagi. Bye. Nah, itulah ya yang tadi kalian tonton video tentang kurban. Itu dapat dilihat apanya saja tuh. Dapat meningkatkan pemahaman dan kesabaran tentang ibadah kurban ya, termasuk syarat-syarat kurban, terus apalagi makna dan manfaatnya kurban ya. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Pada bulan apa pelaksanaan penyembelihan hewan? Bulan apa? Bulan Julhijjah. Dilaksanakan penyembelihannya tanggal 10 Julhijjah ya. Hari tasyrik itu tanggal berapa? Bisa hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Nah, itu boleh hewan kurban untuk dipotong ya. Nah, sekarang Ibu ingin membagi kelompok ya untuk persentase di nanti ke sini untuk kelompoknya untuk membacakan presentasenya ya. Bobodoh ini. Nanti oke, bacakan ininya. Ini sekelompok ya, sekelompok. Sok, kerjakan dulu. Ini yang Ibu kasih soal-soalnya yang baca dulu. Udah?
Sok, coba sekarang bacakan dulu sama kelompok ini. Sok tiluan. Adik-adik tiluan. Bacakan tadi. Sok adik. Sok. Nih. Bacakan eta baca. Baca. Salam. Baca. Sok dia nih. Assalamualaikum. Sok sarangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempersentase. Persentase. Satu. Itu imam tapi. Ya udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ya persentase yang dibacakan oleh kelompok 24%. Nah, selanjutnya adalah refleksi apa yang menyenangkan anak-anak yang barusan menyenangkan tidak? Menyenangkannya apa tadi melihat video ya, video kurban ya. Anak-anak, kita akan mengamati PowerPoint ya, modul ajar tentang kurban ya. Sejarah peristiwa kurban, yaitu kurban merupakan salah satu ibadah yang mulia dalam Islam ya. Kurban pertama kali diajukan oleh salah satu putra yaitu Nabi Adam, yaitu siapa? Habil dan Qabil ya. Ya. Pelaksanaan kurban tersebut tidak dapat landasan dalam penyembelihan hewan kurban. Ibadah kurban yang disyariatkan adalah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Siapa putra Nabi Ibrahim? Nabi Ismail ya, Nabi Ismail yang akan dikurbankan oleh Nabi Ibrahim ya. Ya, sekarang pengertian kurban. Kurban adalah menurut bahasa artinya dekat atau mendekatkan kepada Allah ya. Sedangkan menurut istilah adalah dikenal dengan udhiyah ya. Udhiyah yaitu penyembelihan hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha ya, atau hari tasyrik ya, dengan syarat-syarat tertentu ya. Yang kedua yaitu hukum kurban ya. Kurban menurut sebagian ulama adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan ya. Jadi hukum kurban itu dapat menjadi wajib apabila seseorang sudah bernazar untuk berkurban ya. Sekarang syarat-syarat bagi orang yang berkurban, yaitu Islam, harus beragama Islam ya. Yang kedua yaitu merdeka atau hamba sahaya ya. Yang ketiga yaitu balik dan berakal sehat ya. Yang keempatnya yaitu mampu untuk melaksanakan kurban. Nah, sekarang ketentuan hewan kurban ya. Jadi jenis hewan kurban yaitu hewan ternak, diantaranya apa saja tadi? Domba, kambing, sapi, unta ya. Ya, jadi kondisi hewan kurban yang cacat tidak dapat dan yang patah tanduknya tidak berkurang, anggota tubuhnya tidak akan dalam keadaan hamil, tidak boleh itu ya. Nah, yang keduanya yaitu
ketentuan umur ya hewan yang boleh dikurbankan. Yaitu satu domba berumur minimal berapa tahun? 1 tahun ya. Kambing berumur minimal berapa? 2 tahun. Kalau sapi dan kerbau berumur 2 tahun. Terus unta berumur minimal 5 tahun. Nah itu ya hewan ya yang boleh dikurbankan. Nah, sekarang waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Nah, waktunya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dimulai sejak sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah ya, sampai hari tasyrik. Bisa itu ya dipotong hewannya tanggal berapa hari tasyrik? 11, 12, 4 ya, sampai 13, 11, 12, 13. Kalau tempat penyembelihannya bisa di mana? Di lapangan. Terus di mana? Di masjid ya, itu boleh untuk pemotongan penyembelihan hewan kurban. Yaitu jenis hewan kurban, hewan ternak diantaranya tadi domba, kambing, sapi, unta. Nah, kambing yaitu untuk berkurban satu orang, sedangkan sapi untuk 7 orang ya. Kalau kerbau sama ya 7 orang. Terus unta ya sama 7 orang ya gitu ya. Terus kondisi hewannya kurban itu tidak boleh apa? Tidak boleh cacat. Terus tidak boleh hamil ya. Terus harus apa? Sehat ya. Jadi hewan kurban haruslah sehat, tidak memiliki cacat seperti pincang atau buta ya. Terus dalam tidak keadaan sakit atau hewannya kurus ya, harus sudah cukup umur untuk disembelih ya. Ya, sekarang hikmah dan keutamaan kurban ya. Satu yaitu meningkatkan takwa, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, bertakarub kepada Allah. Yang keduanya yaitu menumbuhkan rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya menghidupkan ajaran dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang keempatnya yaitu menjadi orang yang senantiasa ikhlas dan taat kepada perintah Allah ya. Yang kelimanya menghindari sifat serakah dan menumbuhkan sifat murah hati ya. Yang keenam yaitu memupuk sifat peduli terhadap sesama dan mempererat ukhuwah ya. Terus yang ketujuhnya yaitu apa? Menyadari bahwa semua harta yang dimiliki adalah titipan Allah. Semua ini adalah titipan Allah ya. Kita juga adalah titipan Allah ya. Yang kedelapan yaitu mengajarkan tentang sikap rela berkorban baik tuh ya. Jadi inilah hikmah dari keutamaan kurban ya, yaitu ya tentang powerpointnya dari ibadah kurban ini ya. Dilanjutkan yaitu dengan kesimpulannya tadi ya. Jadi bahwa ibadah kurban telah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam ya hingga sekarang. Adapun penyelenggara yang dilaksanakan secara sekarang yaitu mengikuti milah Nabi Ibrahim, dan tujuannya adalah taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu ya kesimpulannya. Nah selanjutnya ibu sekarang akan membagikan sumatipnya. Silahkan kerjakan sendiri-sendiri ya. Kayak kertas. So, kerjakan sendiri-sendiri.
Nanti dikumpulkan yang sudah. Udah semuanya? Boleh dikumpulkan ya. Meneruskan tadi ya materi yang tadi yaitu hikmah dan keutamaan kurban, yaitu satu, meningkatkan takwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apa yang dimaksud dengan takwa itu? Siapa yang tahu? Takwa adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah ya. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur gimana? Yaitu rasa terima kasih dan pengakuan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah ya. Yang ketiganya itu menghidupkan ajaran dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Yang keempatnya yaitu menjadikan orang yang senantiasa ikhlas dan taat ya kepada perintah Allah. Contohnya apa? Kita melaksanakan sholat ya yang 5 waktu ya. Yang kelimanya itu menghindari sifat serakah dan menumbuhkan sifat murah hati. Harus dijauhi ya, jangan bersifat serakah ya. Harus bersifat baik ya, murah hati ya. Yang keenamnya yaitu memupuk sifat peduli terhadap sesama dan memperkuat ukhuwah, yaitu banyak bersilaturahmi ya, sama teman harus baik ya, jangan sampai ada yang bermusuhan ya. Yang ketujuhnya itu menyadari bahwa semua harta yang dimiliki adalah titipan Allah. Jadi semua yang kita miliki adalah titipan Allah. Jangan kita merasa ini punya saya, bukannya itu hanya titipan Allah ya. Yang kedelapannya itu mengajarkan tentang sikap rela berkorban dan baik ya. Ya mungkin itu ya. Nah ini pesan dan nasihat untuk kalian. Ibu jangan lupa sholat 5 waktu. Terus hafalannya harus dihafal ya. Terus harus bisa membantu orang tua ya. Ya terima kasih ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.